Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal Adiasta. Di video kali ini saya akan membahas sebuah buku karya Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Ini adalah beliau yang berjudul Agama untuk Peradaban. Agama untuk Peradaban membumikan etos agama dalam kehidupan. Beliau yaitu Dr. Profesor Komarudin Hidayat. Beliau sudah banyak sekali menulis buku terutama tentang aspek sosial. Beliau adalah mantan dosen UIN Jakarta. Peran agama dalam aspek sosial tidak dapat dipisahkan, karena dalam sejarah umat manusia, peran agama sangat erat kaitannya dalam mengatur dan menuntun jalannya sebuah peradaban. Kita langsung saja lanjut ke pembahasan yang ada di dalam buku ini, yang terdapat di halaman 50 sampai 51. Dalam subbab ini membahas tentang agama, realitas, agama, idealitas, dan realitasnya dalam sebuah peradaban. Pada tataran idealitas dan konsep, semua agama sejatinya sama, yaitu mengajarkan tentang kebaikan dan kasih sayang. Misalnya di agama Islam, kita diajarkan bahwa tidak sempurna iman seseorang jika tidak menghormati tetangganya. Begitu pula, tidak sempurna iman seorang hingga dia menyambut tamunya dengan baik. Bahkan kita diajarkan untuk jika kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam agar tidak menyakiti orang lain. Demikianlah banyak sekali ajaran agama yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis, dalam Al-Quran dan hadis yang menyangkut etika sosial. Hal ini berkaitan dengan subbab lain di halaman 36 sampai 37 yang berjudul Having Religion but Not Religious. Agama pada idealitasnya mengajarkan sesuatu yang sangat baik, tapi kita lihat pada realitasnya dalam sebuah peradaban. Having religion but not religious. Dalam sebuah diskusi muncul pertanyaan dari seorang peserta. Mengapa bangsa-bangsa yang maju dan sejahtera sedikit berbicara tema keagamaan? Sementara bangsa yang heboh berbicara agama, negaranya bahkan cenderung lebih sulit maju dan bahkan cenderung berkonflik. Pertanyaan itu mengingatkan saya pada sebuah buku yang ditulis oleh Erich Fromm yang berjudul To Be and To Have and To Be. Memiliki dan menjadi. Di sini ada perbedaan. Orang bisa saja secara formal memiliki seorang istri, ya, meskipun tidak serta-merta menjadi suami yang baik. Orang memiliki anak tetapi tidak menjamin dirinya akan menjadi ayah yang bertanggung jawab. To have atau memiliki menurut Erich Fromm lebih bersifat tempelan, sesuatu yang melekat tetapi tidak menunjukkan kualitas seseorang. Jadi kalau ada ungkapan begini misalnya, mobilmu bagus, artinya yang bagus itu mobilnya. Belum tentu pemiliknya juga bagus dan berintegritas. Jadi ketika ada ungkapan mobilmu bagus, maka yang bagus itu adalah sebuah mobilnya, bukan orang yang mengendarainya, ya. Begitu pula dalam sebuah agama. Agamamu bagus, tetapi belum tentu pemeluk agama tersebut itu bagus. Seperti halnya Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, baik itu berhubungan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan sesama manusia, semuanya adalah hal yang sudah sangat sempurna dan baik. Tetapi kembali lagi kepada pemeluknya, apakah pemeluk tersebut adalah, belum tentu pemeluk agama Islam adalah orang yang baik. Yang baik adalah agamanya, tetapi belum tentu pemeluk agama itu adalah baik juga. Adapun to be lebih menunjukkan pada kualitas pribadi seseorang. Kaitannya dengan judul di atas, banyak orang yang mengaku memiliki agama ketika mengisi formulir keluarga atau mengenakan pakaian yang lazim dipakai oleh tokoh-tokoh agama, tetapi belum tentu dia seseorang yang religius, agamis, yang menghayati dan taat menjalankan peran agama. Sebaliknya, ada orang atau masyarakat yang jarang sekali membicarakan tentang agama di depan publik, tetapi perilakunya sangat religius. Ibarat filsafat garam memberi rasa asin tetapi tidak terlihat, beda dengan gincu. Kembali kepada pemikiran Erich Fromm, dia secara tegas membedakan antara having mode and being mode, antara semangat memiliki dan semangat menjadi. Yang pertama menekankan aspek ekstoris,
kemasan luar, sementara yang kedua menekankan aspek esoteris, kualitas batin dan integritas seseorang. Ada seorang pemimpin yang dihormati bukan karena memiliki jabatan dan posisi formal, melainkan karena memang kualitas kepribadiannya yang menimbulkan respek dari orang lain. Orang ini akan tetap dihormati di lingkungannya meskipun dia tidak memiliki jabatan secara formal. Having religion but not religious. Seseorang itu memiliki agama akan tetapi dia tidak agamis. Dia tidak menjalankan agamanya dengan secara sempurna. Agama Islam yang menyangkut seluruh aspek, yang sudah secara sempurna mengatur seluruh kehidupan manusia, akan tetapi pada kenyataannya, pada realitasnya, pemeluknya justru banyak sekali yang menyimpang dari ajaran agama tersebut. Yang jelek di sini bukanlah agama tersebut. Yang jelek di sini bukan agamanya, tetapi yang jelek adalah pemeluknya. Karena pemeluknya tidak menjalankan agamanya, tidak memiliki semangat menjadi seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang sempurna menjalankan agamanya. Kebanyakan penganut agama Islam, terkhusus dalam di Indonesia ini adalah hanya memiliki semangat memiliki. Mereka semangat untuk memiliki agama Islam, mereka mengaku beragama Islam, KTP mereka Islam, pakaian-pakaian mereka bahkan lebih cenderung kepada Islam dan agamis. Akan tetapi mereka tidak memiliki semangat memiliki. Itu yang menjadi masalah sosial di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kenapa negara-negara Arab, negara-negara yang cenderung membicarakan tentang agama justru berkonflik? Kenapa? Karena mereka hanya memiliki semangat memiliki, tidak memiliki semangat menjadi. Itu yang menjadi masalah. Sebaliknya, kita tahu negara Jepang adalah negara yang sangat bersih. Ya. Di dalam buku ini dijelaskan, pengalaman kami mengirimkan beberapa ustadz berkunjung ke Jepang untuk tinggal dan melancong, serta mengenal dari dekat masyarakatnya selama 2 minggu. Ketika pulang ke Indonesia, banyak yang memberi komentar, masyarakat Jepang ternyata lebih Islami dibanding Indonesia. Masyarakat Jepang ternyata lebih Islami dibanding Indonesia. Kenapa? Mereka disiplin, tepat waktu, kerja keras, mereka jujur, santun, dan mereka senantiasa menjaga kebersihan. Itu semua merupakan nilai-nilai Islam yang telah diceramahkan, yang telah disampaikan oleh para ustadz di Indonesia, tetapi tidak dipraktikkan. Kembali lagi, kebanyakan orang hanya memiliki semangat memiliki, tidak memiliki semangat menjadi. Maka tidak mengherankan jika negara dan masyarakat semacam New Zealand dan Kanada dinilai lebih religius dalam arti melaksanakan nilai-nilai agama dengan konsisten dibanding negara-negara Timur Tengah yang kacau dan dibayangi bom bunuh diri atas nama agama. Ini adalah kesalahan penganut agama, tidak berkaitan dengan agama tersebut. Agama sejatinya adalah hal yang baik, hal yang sempurna, terutama agama Islam, tetapi yang menjadi masalah adalah penganutnya itu sendiri. Kita akan membahas tentang ada salah satu tradisi yang berkaitan dengan agama yang sudah sangat mengakar kuat di dalam tradisi negara kita, negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Tradisi tersebut adalah tradisi Lebaran. Ya, kita semua tahu bahwa Lebaran adalah tradisi yang sangat erat kaitannya dengan agama di Indonesia ini. Kata Lebaran berasal dari bahasa Jawa yang berarti seseorang sudah selesai menyelenggarakan sebuah hajatan, yaitu melaksanakan perintah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dengan hadirnya Lebaran, seseorang diajarkan untuk lebur, yaitu menyatu kembali dengan sesama hamba Tuhan apapun status sosialnya setelah kembali ke fitrahnya. Ini ditandai dengan diselenggarakannya acara halal bihalal di lingkungan perkantoran dan masyarakat. Budaya Lebaran ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat positif. Karena di budaya Lebaran ini terkandung nilai-nilai keagamaan yang sangat erat, yang sangat kental. Di antaranya adalah menyambung tali silaturahmi dengan acara halal bihalal, juga dengan tradisi saling memaafkan. Di hari Lebaran kita semua tentu merasakan bahwa kita semua memaafkan orang lain, kita dimaafkan orang lain. Intinya kita saling memaafkan di hari Lebaran yang suci. Fenomena Lebaran
telah berakar kuat dalam masyarakat Indonesia, dan ini akan tetap terus bertahan, terlebih ketika urbanisasi juga semakin meningkat. Seorang pengamat asing mengatakan, orang Indonesia, khususnya Jawa, they are very much attached to their lands. Masyarakat kita sangat terikat kuat dengan tanah air dan kampung halaman. Ini terbukti ketika keluarga yang rumahnya hancur terkena tanah longsor ditawari pindah oleh pemerintah, mereka menolak. Jadi masyarakat Indonesia bukan bangsa yang senang berdiaspora. Mangan orang mangan ngumpul, kalau kata orang dulu seperti itu. Kreasi masyarakat. Tradisi berdimensi keagamaan sulit hidang atau dihilangkan dari masyarakat. Contohnya seperti di Bali, di mana agama dan budaya telah menyatu sangat kuat. Di Indonesia, Lebaran justru semakin meriah dan menguat karena dampak ekonomi dan sosialnya sangat positif bagi masyarakat dan negara. Lagi-lagi, peran agama di sini sangat penting dalam aspek sosial. Salah satunya adalah budaya Lebaran ini. Budaya Lebaran secara signifikan ikut memperkukuh kohesi sosial dan mendukung pemerataan ekonomi. Mobilitas warga yang sedemikian masif telah mendorong pembangunan infrastruktur dan menghidupkan bisnis transportasi nasional dengan segala turunannya. Tradisi pulang mudik yang pada awalnya hanya populer di kalangan orang Jawa, kini sudah mulai merambat ke seluruh Indonesia. Jadi budaya Lebaran ini awalnya hanyalah perintah agama untuk mengekspresikan kesenangan kita karena telah berpuasa selama 30 hari, yang kemudian melebur menjadi budaya Lebaran di Indonesia ini. Salah satunya adalah budaya mudi, budaya halal bihalal, saling memaafkan. Itu adalah salah satu contoh suksesnya agama dalam membangun sebuah peradaban yang positif. Mungkin cukup sekian tentang pembahasan yang ada dalam buku ini. Sebenarnya banyak sekali pembahasan, baik sisi positif atau sisi negatif yang dilakukan oleh para pemeluk agama dalam aspek sosial. Akan tetapi saya kira segitu sudah cukup. Jika Anda ingin membaca lebih banyak, maka cari atau Anda boleh meminjam kepada saya buku agama untuk peradaban. Saya sangat rekomen untuk membaca buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.